Anda bisa Facebookan, Anda bisa Twitteran, Anda bisa melihat dunia dengan sekejap mata. Dari yang berbau kiai sampai berbau pornografi, itu ada dalam kopi. Halo sahabat juara, pada video kali ini kita akan membagikan terkait dengan cara juara lomba ceramah santri dan bagaimana contohnya. Tentu saja masih bersama saya Imam Mahmud di channel Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Nah sahabat juara, pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan cara juara lomba ceramah santri. Bukan berarti saya menggurui, namun berdasarkan dengan rekam jejak atau bisa dikatakan historical legacy-nya lah teman-teman. Itu dulu itu saya pernah menjadi juara pada kalangan untuk ceramah lomba santri. Nanti akan saya berikan contohnya. Namun sebagai pengantar teman-teman, ya perlu teman-teman pahami bahwa yang dimaksud dengan ceramah adalah penyampaian nasihat, sedangkan penyampaian nasihat ini bisa disampaikan dalam bentuk pidato juga. Kalau pidato itu kegiatan mengutarakan gagasan atau ide, sedangkan khutbah adalah proses penyampaian ajaran agama. Sebenarnya hampir mirip-mirip sih kalau kita berikan bahasan antara pengertian ceramah, pidato, dai, ataupun kultumnya satu lagi, terus khutbah gitu, hampir sama semuanya penyampaian materi terkait dengan agama gitu. Agama khususnya agama dalam agama Islam. Nah untuk ceramah dalam kalangan pesantren ini biasa dikenal dengan khitobah. Nah kalau khitobah sendiri teman-teman semuanya sahabat juara itu yang tinggal di pesantren tentu lazim lah ya, karena biasanya khitobah itu ya itu dilakukan pada hari Sabtu, malam Minggu ataupun malam Jumat dan lain sebagainya, tergantung dari pesantren di mana kita berada. Nah, untuk teman-teman semuanya di sini karena judulnya adalah cara untuk menjadi juara pada lomba ceramah, untuk kegiatan yang biasa pada agenda ceramah ini apa saja? Yang pertama, kegiatan bulan Ramadan, terus yang kedua, kegiatan santri dalam perlombaan gitu ya. Itu biasanya ada ceramah yang mirip dengan dai gitulah ya. Terus yang keempat, adanya pengajian di masyarakat. Semuanya bentuk kegiatan ini dikemas dalam ceramah. Jadi ceramah itu sifatnya non formal atau lebih luas. Kadang kita ada guyonan, ada bercanda, dan ada interaksi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, individu kepada masyarakat, misalnya betul apa betul. Nah seperti itu biasanya intonasi dalam atau gerakan yang dilakukan pada ceramah. Nah untuk teman-teman semuanya, untuk cara menjadi juara ketika teman-teman misalnya nih sebagai santri mengikuti lomba ceramah atau lomba dai lah seperti itu, tapi lebih ke spesifik ke ceramah sih, itu teman-teman harus pahami tentang audiens. Audiens itu adalah orang yang akan menangkap dari apa yang kita bicarakan. Itu audiens. Biasanya audiens ini banyak ya, masyarakat banyak gitu. Kalau misalnya di kalangan santri, tentu yang kita sampaikan adalah semangat untuk mengaji, semangat untuk menghafal misalnya, semangat untuk berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Audiens kita itu siapa gitu. Jadi guyonan-guyonannya jangan melangkahi dari audiens. Kalau misalnya di masyarakat guyon-guyonan kita tentang pernikahan atau lain sebagainya, jadi kita harus paham dulu siapa dan apa audiens yang akan kita berikan pada ceramahnya. Jadi pahami dulu audiensnya. Jadi ketika audiens sudah paham, teman-teman akan bisa menyusun, oh di sini nih selat untuk kita bisa memberikan respon kepada orang yang akan mendengarkan dari ceramah kita. Terus yang kedua, tema yang aktual dan sesuai topik. Ya tentu saja lah ya, semua perlombaan baik itu lomba karya tulis misalnya, lomba esai atau lomba lain sebagainya yang disediakan atau yang diselenggarakan oleh lembaga, institusi, organisasi sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya, itu ada topiknya kita harus sesuai dulu, karena topik ini akan menentukan penilaian ketika kita akan lomba ceramah gitu ya. Misalnya topik tentang pemuda, kemerdekaan, lain sebagainya gitu. Terus yang ketiga, menyusun outline. Jadi kalau ceramah ini beda teman-teman sambutan atau pidato yang ada. Itu teman-teman kalau misalnya sambutan itu ya, itu kan ada teksnya. Nah, tapi kalau misalnya dalam ceramah ini kita bisa nggak harus menggunakan teksnya, tapi menggunakan outline. Jadi teman-teman saya sarankan sih untuk terbiasa dengan berbicara di depan, belajar di depan cermin misalnya, atau kita bisa dengan mengolah kata-kata itu dengan belajar. Jadi jangan dihafal, kalau dihafal lupa kita akan kebingungan sendiri. Makanya teman-teman untuk menjadi juara dalam lomba ceramah itu susun outline-nya ya teman-teman. Terus yang keempat, memperhatikan intonasi. Intonasi ini perlu diperhatikan dalam lomba ceramah. Misalnya ketika kita menyampaikan hadis, membaca Al-Quran, kita harus menggunakan intonasi.
Misalnya kalau misalnya dalam kata pepatah itu kita bacakan al waktu kasayf fa ilam tohu kotoaka. Nah itu adalah intonasi. Jadi katanya al waktu kasayfi fa ilam tohu kotoaka. Itu kan kurang menarik. Jadi kita perlu adanya intonasi. Al waktu kasayf fa ilam tohu kotoaka. Nah ini adalah intonasi, bagian intonasinya ya, yang kadang itu dilakukan juga dengan gerakan-gerakan. Terus yang terakhir itu adalah menunjukkan sikap tubuh. Nah kalau menunjukkan sikap tubuh itu teman-teman itu bisa teman-teman lakukan dengan menunjukkan sikap tubuh ya. Misalnya al waktu kasayf fa ilam tohu kotoaka itu. Nah kita akan setelah penjelasan ya bagaimana cara menjadi juara untuk berceramah, kita akan masuk kepada contohnya, karena contoh ini adalah bagian dari dulu ketika saya menggunakan ceramah ini dan menjadi juara. Meskipun ya sekali lagi teman-teman, juara ini hanya di kalangan pesantren, bukan juara nasional kayak sendiri, bukan pada akhirnya saya sendiri gitu. Saat ini profesi saya bukan sebagai penceramah, tapi ini adalah proses bagian untuk belajar kita bersama-sama itu. Ini contohnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenanan nek jawab iki aku mudhun iki lek ra tenan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahar alladzi khalaqa syamsa wal qamar walladzi khalaqal laila wan nahar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-muqtabar. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadakkaru ulul albab. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadratal mukarram alim ulama wal umara wa bil khusus sahibul fadilah wal karamah al alim al alamah, beliau Syekh Al-Hajj Muhammad Muallim Ridwan, yang senantiasa kita hormati, yang senantiasa kita ta'zimi, dan yang senantiasa kita harapkan barokah doa beserta manfaat ilmunya. Hadratal kiram Dewan Asatid, Dewan Pengurus Pondok Pesantren Riyadhatul Ulum, yang senantiasa kita hormati dan yang senantiasa kita harapkan fatwa beserta bimbingannya. Wabil khusus Bapak Lurah, Pak Lurah Budi Setiawan Al-Bustami, mudah-mudahan diberikan cepet tur mudah ing dalam nyusun skripsi. Amin. Ora suwi engko lulus itu gelar SPDI. Insyaallah ora suwi terus rabi. Langsung beliau dadi kiai ngedep ning pondok sing gedhe kaya pondoke beliau Syekh Muzaki asmane Pondok Al-Qadiri. Amin Allahumma. Yang saya hormati para dewan juri yang baik hati, yang murah hati, yakni Mas Budi dan Mas Anwar Al-Khifari, dan tak ketinggalan pula juri senior kita Bapak Ustadz Husaini SHI. Mudah-mudahan diberikan murah rizki dan mudah-mudahan tetap mendapat nilai ridho naungan ilahi Rabbi. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan beri saya nilai yang gede. Dan tak lupa pula kepada santri putra dan santri putri yang rajin mengaji, tiap hari hafalannya nahwi dan sorfi, mudah-mudahan benar-benar menjadi santri yang sanggup akan tuntutan Rasul Ilahi. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan apa-apa yang tidak kita pinta. Tanpa meminta sedikit imbalan apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyuruh kepada kita untuk selalu beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kedua mata,
kedua tangan, kedua kaki, kedua telinga, memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa lagi dengan saya Imam Mahmudi, pengidola berat menulis novel terkenal Habibur Rahman El Shirazi. Iya, kita mensyukuri, jangan sebaliknya justru mengkufuri sehingga laknat Allah akan datang kemari. Naudzubillah min. Marilah kita mensyukuri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sholawat dan salam-salamnya Allah semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, afdalul makhlukin, beliaulah Nabi besar Muhammad yang membawa syariat dan memberi syafaat terhadap umat-umat yang selalu taat, senang menjalankan sunat-sunat, senang membaca sholawat, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat kelak di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya ucapkan terima kasih kepada pembagi acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk berceramah di hadapan hadirin sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, memang seperti inilah saya, Imam Mahmud namanya, tulang bawang asalnya, wali songo asramanya, alumni iman satu katanya, yang insya Allah akan membawakan tema membentengi generasi muda dengan iman dan ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbicara tentang iman dan ilmu ini merupakan dua hal, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kelebihan daripadanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Dari ayat di atas jelas memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah akan mengangkat derajat dua orang. Yang pertama, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Hadirin, apa sih itu iman? Apakah ikut sabda iman? Bukan tentunya. Iman adalah al-imanu huwa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan wa tasdiqun bil qalbi. Iman adalah diikrarkan dengan lisan, dilakukan dengan amal perbuatan, dan diyakini dengan sepenuh hati. Kita wajib mengimani segala apa yang ada di bumi ini. Semuanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Iman itu tidak cukup hanya diikrarkan dengan lisan, melainkan harus dipraktekkan dengan anggota badan. Tidak cukup dengan anggota badan saja, melainkan harus diyakini dengan sepenuh hati. Kadangkala kita itu lupa, sudah diberikan kelebihan sedikit merasa sombong, angkuh. Padahal segede apapun kita, seampuh apapun kita, sekuat apapun dan secanggih apapun, sekuat bulldozer dan secanggih otak komputer, itu belum ada apa-apanya jika Allah tidak memberikannya. Anda mengatakan komputerlah yang paling canggih. Dengan adanya komputer, Anda bisa mengakses internet. Dengan adanya internet, Anda bisa Facebookan, Anda bisa Twitteran, Anda bisa melihat dunia dengan sekejap mata. Dari yang berbau kiai sampai berbau pornografi itu ada dalam komputer. Sekarang sebenarnya pengakuan itu salah. Yang benar, yang pintar adalah manusia, karena manusia yang menciptakan komputer dan membuat jaringan internet. Dan yang lebih pintar lagi adalah yang membuat manusia dan otak manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita bisa tertawa, Anda bisa bersukaria, Anda bisa menari di atas dunia yang fana, itu karena masa aktif hidup Anda belum habis. Jika masa aktif hidup Anda sudah habis, apa boleh buat? Tidak bisa diperpanjang. Emang Anda pikir kartu as bisa diperpanjang? Ketika malaikat mau menjemput, coba Anda bayangkan dahulu. Bayangkan, coba Anda bayangkan ketika malaikat mau menjemput.
Kalau kita tidak membawa iman, apa yang akan kita bawa? Apakah senyum? Malaikat tidak membutuhkan senyum. Apakah iklan Pepsodent nyengir? Malaikat tidak membutuhkan iklan Pepsodent. Coba Anda bayangkan ketika kita di alam kubur, kita diberi pertanyaan malaikat, man rabbuka, siapa nama Tuhanmu? Apa jawaban kita kalau kita tidak bawa iman? Man rabbuka, siapa nama Tuhanmu? Allah gelap, nggak mungkin kita jawab demikian. Man nabiyuka, apa nama, siapa nama nabimu? Jawaban kita, tekoto. Nah, kan nggak mungkin. Mak kita buka apa nama kitabmu? Jawaban kita, iyo yo malaikat, iyo orang itu galau bermati ini apa? Ya nggak mungkin kita seperti itu. Kalau jawabannya ngawur, kita akan hancur di alam kubur. Oleh karena itu, marilah kita selalu zikrullah, ingat kepada Allah dengan keyakinan di dalam hati sanubari kita, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Entah Anda duluan atau saya belakangan, atau sebaliknya. Anda belakangan, saya duluan, semua itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Di dalam kitab Duratun Nasihin halaman 15 itu dijelaskan bahwasanya ilmu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama ain, lam, dan mim, yang semuanya memiliki makna masing-masing. Yang pertama tadi ain, tercetak dari lafaz ailin yang artinya tinggi. Orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, baik di mata manusia, lebih-lebih di sisi Allah. Tidak mungkin orang yang cupu itu ditinggikan derajatnya. Tidak mungkin orang yang cupu itu ditinggikan derajatnya. Cupu, cuwongoy suwol, gak mungkin ditinggikan, apalagi orang yang lucu dan bodoh, gak mungkin ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yang kedua lam, tercetak dari lafaz latifun yang berarti lemah lembut. Orang yang berilmu seyogianya bersikap lemah lembut, halus, saling pengertian. Ketika ada temannya yang tidak tahu, diberitahu. Ketika ada temannya yang bertanya, dijawab dengan lemah lembut. Mengapa lamnya disukun? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, orang malu. Lamnya disukun-sukun berarti diam, tenang. Orang yang berilmu bila dihadapkan dengan beberapa masalah, dia bisa bersikap tenang, dipikir secara rasional, tidak langsung mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah, tidak langsung mengatakan demikian. Yang terakhir mim, tercetak dari lafaz milkun yang artinya memiliki. Orang yang berilmu akan mudah memiliki segala sesuatu yang ia inginkan. Ingin menjadi presiden dengan ilmu, menteri, gubernur, bupati, lurah pun dengan ilmu. Ingin membangun WC, Anda pikir itu pun dengan ilmu. WC cemplung, Anda bayangkan, itu pun dengan ilmu. Kalau nggak dengan ilmu, mau apa kita itu? Hadirin sekalian yang berbahagia, kita sebagai santri yang tiap hari mengaji, dimasuki ilmu, tiap hari sekolah, hafalan, kuliah, dan lain sebagainya, itu semata-mata kita dituntut sebagai generasi muda, penerus para ulama, penerus para ilmuwan yang diharapkan akan memajukan bangsa dan agama, lebih-lebih mensiarkan agama Islam atau disebut li'ila'i kalimatillah. Dituntut sebagai santri yang kreatif, inovatif, dan produktif. Dengan demikian, saya teringat dengan pidato Bung Karno begini bunyinya. Beri saya 1000 orang tua, akan aku cabut anak gunung Krakatau, dan beri saya 10 orang pemuda, akan aku goncangkan dunia. Dunia saja mampu digoncangkan oleh seorang pemuda, apalagi hanya gunung 2. Bukan sombong nih Mbak ya, kalau hanya gunung 2 bagi saya kecil. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda dengan intelektual yang tinggi, yang nantinya akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya robbal alamin ya robbal. Hadirin sekalian yang berbahagia, dari uraian-uraian di atas dapat kita mengambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, dengan keimanan yang tinggi diiringi dengan ilmu yang berguna, bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu umum, nantinya akan terwujud santri yang kreatif, inovatif, dan produktif menuju Islam yang hakiki. Itulah yang dinamakan insanul kamilun. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Yang kedua,
Marilah kita renungkan firman Allah yang berbunyi walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin wal yandiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, yang artinya mengapa tidak pergi dari sebagian kalian beberapa orang untuk memperdalam ilmu agama, untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Hadirin santri putra, santri putri yang saya sayangi dan yang saya cintai, mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan karena waktulah yang membatasi kita. Bila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah, jika ada salah dan khilafnya itu semata-mata datangnya dari kebodohan diri saya sendiri. Bila Anda ingin mengenal atau mengkritik lain sebagainya, Anda bisa mengirim ke email saya yang seperti dulu, mahmudimam77@yahoo.co.id, atau Anda bisa melihat di profil saya Mahmud Bocah Periang, lebih jelasnya yang di bawah ini. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun untuk Anda. Tom Jerry makan cabai. Cukup sampai di sini. Goodbye. Saya akhiri. Kalau subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video yang bisa kita bagikan terkait dengan cara juara lomba ceramah dan contohnya bagi kalangan santri. Semoga saja apa yang disampaikan atas video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video yang saya bagikan ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan like, komen, dan share. Jika kalian tidak suka, tidak usah komen, like, dan share ya teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.